Oke, ya kita lanjutkan ya. Tadi saya udah rekaman tentang ciri yang pertama dari tanda orang yang belum lahir baru gitu ya. Tadi sih sebelum rekaman saya pakai mikrofon yang sisi sininya tuh udah agak mengkhawatirkan tingkat baterainya. Tapi terus setelah saya rekaman, saya cek mati gitu ya. Tapi saya coba di awal tadi videonya ada suaranya. Berharap sih sampai akhir ya. Saya belum cek karena saya belum muat juga gitu ya. Ya sabar sih yang saya percaya memang iblis itu berusaha untuk mengganggu ya, untuk merusak, untuk menggagalkan semua yang daripada Tuhan gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya itu nggak sampai selesai, saya minta maaf. Nanti saya akan cover di video ini gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan ciri-ciri orang Kristen yang belum mengalami kelahiran baru ya. Yang kedua adalah bahwa yang pertama saya bagikan bahwa kalau dengerin firman Tuhan itu bawaannya ngantuk, gak ngerti dan tidak tertarik untuk baca firman, mendengarkan firman termasuk baca firman. Nah di bagian kedua ini saya akan bagikan ciri-ciri umum daripada orang yang belum mengalami kelahiran baru. Yang paling umum adalah berdalih untuk mencari pembenaran terhadap kesalahan atau dosa sendiri. Ini sangat banyak ditemukan. Ketika kita misalnya contoh yang paling umum juga kita dengerin. Misalnya kalau kita bilang sama seseorang yang merokok misalnya ya, sebelum saya lanjutkan, bagi saudara yang mendengarkan video ini, don't get me wrong, jangan salah mengerti saya. Ini saya katakan bukan menyerang saudara, tapi tetap juga saudara perlu dengerin ini bahwa memang Tuhan tidak menghendaki kita untuk merokok gitu ya. Kan selalu orang kalau kita bilang sama orang bahwa merokok itu nggak seturut dengan firman Tuhan. Tidak sedikit yang berkata mana ayatnya, ya kan? Mana ayatnya? Nggak ada di dalam firman Tuhan larangan untuk merokok. Memang secara harfiah itu tidak ada, ya. Cuma kalau kali ini karena saya tidak membahas tentang rokok gitu ya, saya cuma sampaikan gitu aja bahwa ini salah satu yang contoh dan mudah kita dapatin perilaku ya, karena saya lagi fokusnya ke ciri orang yang belum lahir baru ya. Jadi saya nggak lanjutin bahas tentang rokok ini. One day I will address about this ya. I will address smoking ya, membahas tentang cigar ya, tentang rokok atau ya kegiatan merokok ya, perbuatan merokok ya. Nah, kita akan lihat dari ciri-ciri orang, kalau dia dikasih tahu firman, dia akan berdalih, dia akan membela diri. Dia bilang nggak ada dalam firman larangan untuk merokok. Dia akan berdalih untuk membenarkan diri, melakukan pembenaran diri, dan dia punya self righteous. Dia merasa benar sendiri. Lalu misalnya kalau dikatakan diingatkan misalnya dibagikan misalnya firman keras ya, firman keras bahwa nanti misalnya Tuhan akan mengadakan pembalasan ya. Pembalasan ini bukan vengeance, bukan balas dendam. Maksudnya itu Tuhan itu he is not a vengeful. Dia bukan Allah pendendam. Tapi karena dia adil,
karena dia adil, maka dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, tak jarang juga kita dengarkan ada orang-orang yang berkatakan Tuhan itu kasih. Dia cuma lihatnya itu satu sisi. Dia enggak kan, pertama orang ini jelas nggak baca firman. Cocok dengan ciri-ciri yang pertama dari orang yang belum lahir baru. Ya, dia akan bilang kan Tuhan itu kasih. Nah, ada baru saya ingat, ini juga fatal. Ini juga sangat fatal. Bahkan termasuk salah satu penyesatan kekristenan yang namanya hyper grace. Saya rasa kata ini sudah tidak asing bagi kebanyakan kita. Hyper grace itu bisa saya terjemahkan penganut kasih karunia yang berlebih. Mereka berprinsip bahwa kita kan sudah diselamatkan oleh kasih karunia, gitu ya. Jadi kita bisa hidup bebas, maksudnya itu bisa dengan sengaja dan hidup di dalam dosa terus-menerus karena kita udah di bawah kasih karunia, kita udah diselamatkan. Nah, ini adalah orang-orang yang ciri-ciri orang yang belum lahir baru, karena dia tadi gak mengerti firman Tuhan, dia tidak suka baca firman, dia ngantuk mendengarkan firman Tuhan, dia gak ngerti firman Tuhan. Nah, intinya orang Kristen yang belum lahir baru itu, ya, they tend to untuk defend, ya, untuk membela diri mereka sendiri dengan memakai firman Tuhan yang konon cuma didengar sepotong-sepotong dari gereja, bahkan dari media sosial. Nah, kalau ini adalah saudara, kalau diingatin firman Tuhan itu cenderung berontak, cenderung menolak, cenderung membela diri, cenderung berdalih. Hati-hati, ya, karena kita sedang membahas tentang perkataan Yesus yang berkata bahwa kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Saya sederhanakan, orang yang tidak lahir baru itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Kenapa? Karena Tuhan mengharapkan kita menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Nah, menjadi ciptaan baru seturut dengan firman Tuhan. Nah, kalau orang tidak punya hati yang mau diajar, tidak punya hati yang mau menerima teguran, apa-apa membela diri, apa-apa selalu punya jawab. Nah, berarti dia nggak terima sebetulnya firman Tuhan. Maka kesimpulannya orang ini bukan pelaku firman, karena iman kita itu tidak cukup untuk membawa kita keselamatan jika tidak disertai dengan obedience, dengan ketaatan. Nah, saya mau kasih tahu pada saudara, jika saudara merasa bahwa saya itu orangnya begitu, atau mungkin saya itu kalau dikasih tahu mungkin gak selalu berdalih, tapi hati saya itu keras, berontak gitu ya. Nah, itu yang disebutkan dalam postingan saya tentang lahir baru. Dia itu punya hati batu, dia punya keras kepala. Itu kata yang akrab juga di dalam kita, suka mengeraskan hati. Keras hati, berkepala batu, itu yang Tuhan katakan kepada orang Israel itu, tegar tengkuk gitu ya. Nah, orang kalau nggak bisa dibilangin, berarti dia nggak mau diarahkan oleh firman Tuhan. Dia punya self-righteous, dia punya kebenaran sendiri. Nah, orang seperti ini, kata Yesus, kalau orang punya ciri khas seperti ini, dia tidak akan melihat kerajaan surga. Nah, dan kalau saudara perhatikan, orang-orang yang seperti ini lebih banyak di antara orang Kristen. Sekali lagi saya katakan, ini menggenapi firman yang disampaikan oleh Yesus. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit itu, karena sedikit orang yang masuk melaluinya. Itu bukan menggambarkan pintu dalam bentuk fisik ya. Itu cuma gambaran atau jalan yang sempit. Artinya, untuk orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu ada harga yang harus dibayar. Dalam kaitannya dengan topik ini,
Orang harus punya kerendahan hati untuk ditegur oleh firman Tuhan, untuk diingatkan. Kalau berontak-berontak, ya semau-mau gue, itu yang dilambangkan oleh orang yang lebih memilih jalan yang luas, pintu yang lebar, lega, enak, suka-suka saya. Mau saya merokok terserah saya, mau mabuk terserah saya, mau terus hidup dalam dosa terserah saya. Kata Yesus, ujungnya menuju kepada kebinasaan. Dan kata Yesus, lebih banyak orang yang memilih seperti itu. Saya berharap Anda yang mendengarkan video ini adalah orang-orang yang bersedia untuk melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu, yang akan menuju kepada kehidupan. Salah satu awal daripada menjalani kehidupan yang seperti itu adalah dimulai dengan kelahiran kembali. Kelahiran kembali adalah bagaimana Tuhan mengubahkan hati kita, menolong kita supaya kita punya hati yang cenderung untuk mau taat sama firman Tuhan, cenderung peka terhadap suara Tuhan, merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan mau tolong kita. Itu janji Tuhan. Nanti saudara bisa lihat di posting saya tentang apa yang terjadi tentang kelahiran baru, karena lewat nabinya ya Allah ya telah berkata bahwa nanti saya akan memberikan mereka hati yang baru. Nah, kapan itu terjadi? Ya, mungkin ada di antara saudara sebetulnya ya bukan kriminal ya, kriminal atau ya katakanlah pembunuh atau koruptor gitu ya. Ya saya cuma misalnya merokok kok, misalnya itu bukan orang-orang jahat banget gitu ya. Tapi ada, sebetulnya saya juga pengen lepas dari sini. Saya juga pengen berubah. Saya juga ingin melakukan firman Tuhan. And you don't know how the way. Saudara tidak tahu bagaimana caranya. Nah, lewat kabar baik ini, ya karena firman Tuhan itu adalah kabar baik. Tuhan lewat kelahiran baru, Dia akan menciptakan, ya ini dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita berdoa lahir baru, dia akan diberikan hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi tetap nanti dalam melanjutkan pertandingan iman, kita itu harus bergandeng tangan dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita. But we have to do our part. Kita harus melakukan bagian kita. Nah, saya sebenarnya pengen seperti itu. Nah, terima janji Tuhan untuk mengalami namanya kelahiran baru. Awalnya, startnya itu adalah lewat doa lahir baru. Saya udah muat di YouTube kami, channel YouTube kami. Nanti saya buat linknya di kolom komentar. Tetapi juga nanti saya akan buat di Facebook. Nah, mana saja saudara lebih nyaman atau lebih mana yang prefer ya, yang lebih memilih yang mana. Nah, nanti kalau saudara tergerak, Roh Kudus berbicara ke dalam hati saudara, dan memang saudara sebenarnya pengen rindu, ya, karena ini fatal akibatnya. Kalau nggak ditolong oleh Tuhan oleh kelahiran baru, akan susah untuk berubah. Selalu cenderung mengeraskan hati, cari alasan. Nah, sementara Yesus sudah bilang kalau nggak lahir baru, nggak akan masuk kerajaan surga, karena nanti nggak akan bisa terima teguran dari firman Tuhan. Tapi saudara rindu, nanti saudara ikutin doa yang saya sudah upload di YouTube atau nanti yang saya upload di Facebook. Kalau sudah, tuliskan saya sudah berdoa lahir baru, apa-apa nanti saya bantu buatkan kata-kata untuk saudara untuk ikuti, dan kami akan menuliskan nama-nama saudara di dalam daftar doa kami. Karena saya dan pengerja yang sudah bertahun-tahun dibentuk di dalam pelayanan ini sekarang menjadi pengerja, dan kami bukan cuma di mulut, tapi sungguh-sungguh ini yang kami tangkap. Kami dipanggil untuk berdoa, memenangkan jiwa, dan kami akan kawal kelahiran baru saudara untuk berdoa, mendoakan saudara supaya dimampukan untuk melanjutkan perubahan. Karena selain doa lahir baru, jadi setelah lahir baru, hati saudara dibuat baru, tapi perubahan proses untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, it takes process, itu memerlukan proses. Nah, bagaimana caranya? Seperti firman Tuhan katakan, dan juga saya buat di sesi PA, kita harus dilahirkan dari roh dan air. Roh itu tadi pekerjaan Roh Kudus di awal, ya ketika kita berdoa lahir baru.
Air itu melambangkan firman Tuhan. Nah, saudara juga nanti harus membaca firman Tuhan, ya. Jadi kalau ada bilang, saya mau ke surga, ini caranya. Ini caranya. Dengan cara lahir baru dan terus memperbarui hidup kita menjadi ciptaan baru dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara ikuti doa yang saya sudah buatkan di dalam video. Lakukan itu dengan kesungguhan hati, lakukan dengan iman, walaupun itu kelihatannya sangat sederhana. Ya memang so simple. Ya, cuma dibutuhkan hati yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan dengar doa itu, Roh Kudus mengubahkan hati saudara dan kemudian lanjutkan dengan mengubah cara hidupnya, mempersesuaikan dengan firman Tuhan. Of course, you have to read the Bible. Saudara tentu harus baca firman kan. Nah, itu caranya masuk surga. Karena Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi artinya nggak semua orang Kristen akan masuk surga. Yesus yang ngomong, hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Tadi kan udah bilang, kalau ada di antara saudara merasa kalau diingatin suruh baca firman Tuhan, bisanya itu membantah, cari alasan. Nah, berarti bukan pelaku firman Tuhan. Berarti itu yang Tuhan Yesus katakan, nggak akan masuk surga karena nggak menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana supaya mudah menjadi pelaku firman ini? Tuhan begitu baiknya berkata bahwa karena saya tahu kemampuan manusia itu nggak seberapa. Nah, saya akan berikan mereka hati yang baru, hati yang mau taat. Itu yang ditulis di kitab Yesaya, hati yang baru, sehingga kita cenderung untuk menaati Tuhan, cenderung untuk mau berubah, cenderung untuk memiliki hati yang lunak untuk mendengarkan teguran. Nah, kita ini udah di akhir zaman, dan saya tahu bahwa ini adalah panggilan untuk revival, dan ini adalah platform yang Tuhan sudah pakai 10 tahun yang lalu, ya. Dan saya melihat buahnya, ada orang-orang yang berubah di dalam pelayanan ini, termasuk pengerja yang sekarang bersama dengan saya berdoa. Dan if he did it once, he will do it again. Itu yang saya percaya. Kalau dulu pernah dia lakukan itu, dia akan lakukan sekali lagi. Karena Tuhan yang gerakan saya untuk kembali ke Facebook. Dan saya udah lihat hasilnya di video pertama. Saya udah bicara tentang ada kalau Indonesia bilangnya tante, atau kami orang Batak bilangnya lamboru, itu sudah mengalami yang namanya itu her spirit is stirred up. Rohnya itu udah dibangkitkan gitu ya. Dan saya percaya akan lebih banyak lagi. Nah, kalau saudara nggak persiapkan sekarang, ya nanti juga saya akan persiapkan. Kita di mana sih akhir zaman? Udah nggak waktunya main-main menjadi Kristen cuma sekali ke gereja. So ini adalah waktunya untuk saudara untuk mengambil komitmen sungguh-sungguh, melangkah dengan kesungguhan hati dan iman untuk berdoa lahir baru. Lihat apa yang Roh Kudus katakan. Yesus katakan, Dia setia dan Roh Kudus akan kerjakan kelahiran baru di dalam diri saudara, sehingga ke depan ketika membaca firman Tuhan itu kok rasanya itu berbeda. Ketika mendengarkan lagu-lagu itu lebih merasakan hadirat Tuhan. Nah, itulah proses di mana saudara akan semakin dimurnikan, disempurnakan, dan disejajarkan dengan firman Tuhan. Jadi berdoa dengan doa pertobatan yang ada di YouTube, nanti saya buat channel linknya, dan juga di Facebook. Tuliskan nama saudara. Karena apa? Karena kami akan dengan sangat sukacita menyambut saudara dalam posting khusus semuanya, dan juga akan mendoakan saudara bukan cuma sekali, sampai Tuhan Yesus datang, sampai selama pelayanan ini ada. Karena saya juga komitmennya, saya komitmen untuk menjadi pendoa, dan saya nggak kebetulan Tuhan taruh di dalam rahim seorang ibu yang walaupun tidak berpendidikan tinggi, tapi dia seorang yang tekun berdoa. Dan dari situ saya belajar berdoa sejak SMP, dan setelah terus Tuhan bentuk, dan berdoa itu menjadi kesukaan bagi saya. Saya suka ketika saya melakukan itu untuk Tuhan. Jadi saya nggak punya motivasi apa untuk publish seperti ini. Saya akan terus berdoa untuk saudara, supaya mungkin saudara untuk ikuti saya. Kalau saudara memang dijamah oleh apa yang saya bagikan, diberkati, sama seperti Namboru itu, dia bilang, Amang, mana renungan, and I can feel, saya bisa rasakan bagaimana tulisan itu
Nah baru ini komen di cerita masuk ke messenger, mana amang renungan pagi kita, nah baru haus gitu ya, nunggu gitu ya. Jadi saya katakan saya mau doakan saudara, because I love Jesus. Saya mengasihi Tuhan karena Dia tahu, Dia tuh mengasihi jiwa-jiwa, Dia ingin menyelamatkan banyak jiwa. Dan Tuhan bangkitkan Brandon sebagai pendoa, dan di akhir zaman ini Tuhan bangkitkan pendoa karena prayer changes things. Karena doa mengubahkan banyak hal. Tuhan itu mendengar doa. Jadi kami akan terus berdoa supaya terus saudara bertumbuh. Bahkan juga kami akan we will declare, kami akan deklarasikan ya the salvation of the souls of your lost loved ones. Ya kami akan deklarasikan keselamatan untuk jiwa orang-orang yang Anda kasihi. Kita udah di akhir zaman, dan saya melihat feel the atmosphere so strong. Saya mau ignite revival, saya mau kobarkan revival di platform di mana Tuhan tempatkan saya. Jangan sungkan untuk berdoa, karena ini adalah momen yang penting kalau memang saudara mau bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan, gitu ya. God bless.